Para eksportir China berada di ambang kebangkrutan. Perundingan tarif AS-China tidak menawarkan jalan keluar. Jika tidak ada pesanan, kami segera mati. Tetapi pengiriman dengan kerugian sama dengan mati perlahan. Jackie Ren, seorang pembuat peralatan dapur China, mengatakan kepada Reuters, untuk mempertahankan pelanggan Amerika mereka, banyak eksportir China terpaksa melakukan pengiriman dengan kerugian, kehilangan kekuatan tawar-menawar. Reuters melaporkan bahwa Getar Electronics Appliance, yang dijalankan oleh Jackie Ren, masih mengandalkan China sebagai basis manufakturnya dan telah tenggelam dalam tekanan sejak tarif Trump diberlakukan. Meskipun Washington dan Beijing baru-baru ini mencapai kesepakatan tentatif untuk melonggarkan beberapa pembatasan ekspor dan memangkas tarif tanah jarang, bantuan tersebut paling-paling hanya simbolis bagi produsen yang lebih kecil yang belum memindahkan produksi ke luar negeri. Bagi mereka, rasa sakit semakin memburuk dan persaingan semakin brutal. Chen Jiu, profesor keuangan di University of Hong Kong, memperingatkan, jika pendarahan ini berlanjut hanya 3 hingga 4 bulan lagi, pabrik kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya akan runtuh. Inilah tepatnya pengaruh yang diinginkan AS. Meskipun perang dagang AS-China telah mereda, tarif rata-rata AS untuk barang-barang China tetap menghukum 30 poin persentase lebih tinggi dari tahun lalu. Retakan di basis industri China semakin melebar. Pada bulan April saja, 164.000 perusahaan melaporkan kerugian, naik 3,6% dari tahun ke tahun, membentuk hampir sepertiga dari seluruh perusahaan. Pemanfaatan kapasitas anjlok dari 76,2% pada akhir tahun lalu menjadi 74,1%, mendekati titik terendah dalam sejarah. Sementara total ekspor naik 4,8% pada bulan Mei, ketahanan ini menyesatkan. Ekspor ke AS anjlok lebih dari 30% dan perang harga yang kejam menggerogoti margin keuntungan. Ekonom Goldman Sachs Sun Hui memperkirakan bahwa 16 juta pekerjaan China, lebih dari 2% dari seluruh angkatan kerja, terkait dengan ekspor ke AS. Bahkan sebelum pembicaraan Jenewa, industri padat karya China seperti furnitur dan mainan telah menunjukkan tanda-tanda peringatan akan keruntuhan. Meskipun pemotongan tarif sementara mencegah PHK massal, para ahli memperingatkan jutaan pekerjaan masih dalam bahaya. Pada pengarahan Gedung Putih tanggal 29 April, Menteri Keuangan AS Jeff Bezos tidak berbasa-basi. Segera kita akan melihat tarif China ini tidak berkelanjutan. Saya telah melihat angka-angka yang mengejutkan. Jika tetap bertahan, China bisa kehilangan 10 juta pekerjaan dalam semalam. Bahkan jika tarif mereda, ia memperingatkan, mereka masih berada di jalur untuk kehilangan 5 juta. Candace Lee, Direktur Pemasaran di sebuah perusahaan peralatan medis di China Selatan, mengungkapkan kebenaran yang gamblang. Uang tunai mengering dengan cepat. Pelanggan AS menunda pembayaran dan perusahaan belum membayar gaji selama 2 bulan. Di permukaan, semuanya terlihat tenang, tetapi kenyataannya, bisnis sangat sulit, katanya. 1/4 dari staf sudah berhenti. Bagaimana kita bisa terus berjalan jika kita bahkan tidak bisa membayar upah? Alicia Garcia Herrero, Kepala Ekonom Asia Pasifik di Societe Generale, menunjukkan bahwa tarif AS saat ini memberikan tekanan besar. Ini mengungkap kerentanan Beijing, tetapi ini juga bukan kartu kemenangan bagi Washington. Dia mengatakan AS bergulat dengan inflasi dan hambatan rantai pasokan yang terus-menerus. Namun pada tanggal 11 Juni data inflasi AS terbaru menawarkan sedikit kelegaan. Indeks harga konsumen, IHK, hanya naik 0,1% bulan ke bulan, di bawah perkiraan Dow Jones 0,2% dan 2,4% tahun ke tahun, tepat sasaran. Namun tidak semua perusahaan China mengalami kejatuhan bebas. China tetap menjadi pabrik dunia yang memproduksi sekitar sepertiga dari barang global. Pemisahan total AS jauh dari kenyataan. Namun sektor-sektor seperti dekorasi Natal, peralatan rumah tangga, dan elektronik kelas menengah ke bawah sangat terpukul. Paling awal terpukul. Ding, Kepala Ekonom Greater China di Standard Chartered Bank, percaya bahwa stabilitas saat ini menipu. Eksportir China sementara ditopang oleh pembeli AS yang terburu-buru untuk mengalahkan kenaikan tarif dan oleh stimulus fiskal dan moneter Beijing. Tetapi karena dukungan jangka pendek ini memudar, tekanan akan meningkat lebih tajam. Profesor Haling Sui
Sui dari Mass University tidak berbasa-basi. Ekonomi China masih sangat bergantung pada manufaktur berorientasi ekspor kelas bawah. Itu adalah kerentanan jangka panjang yang belum hilang.